Namun pas dia masuk ke kamar mandi itu, jadi kondisinya kolam renangnya sudah mau tutup, jadi udah nggak ada orang. Dia melihat ada satu sosok, yaitu makhluk. Halo semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Nah, kembali lagi dengan aku, Shelly, seperti biasa. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video Kritis. Jangan lupa di-subscribe dulu. Nah, di episode Kritis kali ini, kita mendapatkan cerita dari teman kita, yaitu Cindy. Dan cerita horor Cindy ini cukup menarik, khususnya bagi kita para perempuan. Daripada penasaran, ditonton sampai habis ya. Nah, jadi cerita ini bermula dari Cindy dan dua orang temannya, yaitu Ayu dan juga Linda, yang berencana untuk pergi berenang bersama. Lalu tibalah hari H di mana mereka semua ketemu di tempat yang dijanjikan, dan si Cindy baru ngomong ke teman-temannya bahwa pada hari itu ternyata dia tidak bisa ikut berenang karena dia datang bulan, tapi hanya menemani teman-temannya. Nah, jadi kan mereka tiba di sana pukul 5.30 sore karena suasananya, cuacanya juga lebih adem ya. Jadi mereka mulai berenang sampai dengan pukul 8.30 karena jam 9 kolam renangnya sudah mau tutup. Lalu mereka setelah setengah 9 nih, mereka bareng-bareng siap-siap mandi. Kemudian si Cindy juga mengganti pembalut lah ya, pokoknya siap-siap juga. Lalu mereka balik ke mobil. Nah, dalam perjalanan balik ke mobil ini, si Linda nyeletuk ke si Cindy. Si Linda nanya, Cindy, ngomong-ngomong tadi pembalutnya lu udah cuci bersih belum? Lu udah bungkus ke dalam plastik belum? Nah, lalu si Cindy ngomong, emang harus sampai dibungkus dalam plastik ya? Dan si Linda ngomong, iya dong, iya. Soalnya ini tempat umum juga, ini lu kan lagi datang bulan kan kotor. Nah, akhirnya si Cindy itu ngomong, ya udah kalian tungguin gue di sini deh, gue balik dulu, gue mau cuci, mau bungkusin. Nah, lalu si Cindy balik ke kolam renang tersebut, ke kamar mandinya. Nah, tapi nggak sampai berapa menit gitu, si Cindy ini udah balik dengan muka yang pucat pasi dan juga kayak ketakutan. Lalu ditanya dong oleh teman-temannya ada apa. Namun si Cindy tidak menjawab dan cuma bilang udah nggak usah tanya lagi. Nah, mereka yang sudah kecapean habis berenang juga ya udahlah, udah nggak kayak menghiraukan ataupun memaksa si Cindy. Dan akhirnya mereka bersama-sama pulang ke rumahnya Linda untuk menginap bersama di rumah Linda. Ya, jadi ceritanya nih, di rumah Linda itu lagi nggak ada keluarganya karena keluarganya Linda lagi pergi ke luar kota berkunjung ke rumah sanak saudaranya si Linda. Tapi karena Linda sudah berjanji untuk bersama teman-temannya berenang di hari itu, jadi Linda memutuskan untuk tidak ikut, tapi mengajak teman-temannya untuk menemaninya nginap di rumahnya. Nah, jadi singkat cerita nih, si Linda dan teman-temannya sudah kembali ke rumahnya, dan pada saat itu Linda dan Ayu pergi memasak di lantai bawah untuk masak makan malam mereka nih. Sedangkan si Cindy pada saat itu izin ke kamarnya si Linda buat menelepon orang tuanya buat ngabarin nih bahwa dia udah sampai di rumah Linda. Nah, saat sedang teleponan, si Cindy itu melihat, jadi kamarnya si Linda ini itu sampingnya itu ada pintu kaca yang gede dan menghadap balkon lah ya, lantai 2. Dia melihat kayak ada bayangan hitam tinggi yang lewat sekelibat. Nah, dia kaget dong, terus dia lihat apa halusinasi, udah dia biarin lagi. Dan itu berlangsung kayak 2-3 kali ya bayangan itu lewat. Nah, si Cindy mulai parno lah ya. Cuma dia mikir cuma bayangan, udah kalau misalnya gue nggak tanggepin juga nggak bakal ada apa-apa. Ya udah, Cindy melanjutkan telepon nih sama orang tuanya. Dan
tiba-tiba dia ngeliat di pintu kaca itu kayak ada bercak noda darah. Nah, si Cindy deketin dong, dan dia lihat, ini bener nih kayak bercak noda darah. Padahal pas tadi yang makhluk itu ada yang sekelibat lewat, itu nggak ada noda darah sama sekali. Nah, si Cindy mulai panik dan langsung lari ke bawah menyusul kedua teman-temannya. Nah, lalu si Cindy menceritakan hal yang terjadi. Kemudian teman-temannya bersama dengan Cindy naik ke atas buat ngecek. Dan pas mereka sampai, ternyata di pintu kaca itu tidak ada apa-apa. Bahkan noda darah yang dilihat oleh Cindy itu nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya si Cindy juga udah nggak hirauin lagi. Teman-temannya juga bilang, mungkin lu cuma halusinasi, udah nggak usah pikirin. Dan mereka memutuskan untuk makan malam dan tidur. Nah, pada malam harinya saat mereka semua tertidur, tiba-tiba si Cindy itu kayak nggak nyaman lah ya. Dia merasa kayak ada sesuatu yang menggelitik dia, kayak ada yang menggerayangi tubuhnya. Nah, si Cindy tapi masih tidur lah ya, masih merem. Dia masih kayak merasa nggak nyaman. Dia bolak-balik kiri kanan, tapi kok nggak nyaman. Terus kayak susah gitu lah badannya balik. Lalu dia tiba-tiba merasakan kayak ada yang lagi ngelus-ngelus pipinya gitu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik kepadanya, yang ngomong, "Aku suka wangimu." Nah, kaget dong si Cindy, langsung dia membuka matanya. Dan yang dia lihat adalah sosok hitam besar lagi duduk di atasnya. Jadi sosok hitam besar ini, kukunya itu panjang, kemudian matanya merah menyala, serta giginya itu, taringnya itu panjang gitulah ya. Nah, dan ada darah-darahnya. Nah, si Cindy yang melihat itu ketakutan. Dia juga gak bisa teriak, tapi si Cindy itu berontak-berontak lah ya. Jadi seakan-akan makhluk ini itu ingin memperkosanya gitu. Jadi si Cindy itu hanya bisa berdoa. Dia baca ayat kursi sambil memberontak juga. Namun katanya dia gak bisa teriak lah ya. Pokoknya suaranya gak bisa keluar gitu, sampai makhluk itu pergi. Nah, setelah makhluk itu pergi, si Cindy yang masih ketakutan, dia nggak bisa kembali tidur. Jadi dia memutuskan untuk sholat, kemudian sampai pagi baru dia kembali tidur. Sebangunnya Cindy, dia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Dan teman-temannya ini menyarankan agar si Cindy menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Lalu si Cindy pula menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dan si Cindy juga menceritakan ternyata pada saat kemarin sehabis berenang, si Cindy itu sempat untuk kembali buat mencuci bersih pembalut yang dia buang di kamar mandi kolam renang tersebut. Namun pas dia masuk ke kamar mandi itu, jadi kondisinya kolam renangnya sudah mau tutup, jadi udah gak ada orang. Dia melihat ada satu sosok, yaitu makhluk hitam besar yang sedang memegang dan juga sambil menjilati pembalut Cindy yang penuh dengan darah. Nah, si Cindy karena melihat itu dia kaget dan langsung buru-buru lari ke teman-temannya. Nah, ibunya yang mendengar hal tersebut buru-buru membawa si Cindy ke orang pintar untuk didoakan. Dan orang pintar ini bilang ternyata makhluk yang mengganggu Cindy itu adalah genderuwo. Jadi si genderuwo ini suka dengan aromanya si Cindy dan berusaha untuk memperkosa si Cindy. Nah, akhirnya setelah didoakan, si Cindy juga udah gak diganggu lagi. Dan mulai dari saat itu dia lebih berhati-hati lagi dalam membuang pembalutnya itu. Oke, cukup sekian ya kisahnya si Cindy. Terima kasih buat Cindy yang bersedia membagikan kisahnya di episode kritis kali ini. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin membagikan kisah mistisnya, kalian boleh email ke aku shellylovena@gmail.com. Dan sukses selalu buat keluarganya si Cindy. Nah, jadi di kisahnya Cindy ini kita bisa petik pelajaran untuk kita para perempuan. Maaf ya, jadi untuk membuang pembalutnya itu agak lebih berhati-hati karena itu kan darah kotor.
Dan katanya itu mengundang makhluk-makhluk yang seperti itu buat dateng. Jadi lebih berhati-hati lah ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan episode kritis kali ini, seperti biasa ya, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.